Dari 2 menu ini, yang paling suka yang mana, Dok? Kayaknya aku paling suka salmon ya. Gue suka yang itu sih, Oh iya. yang chicken itu. Hai guys, kembali lagi di Sista Rupita. Hari ini aku akan share sedikit bagaimana cara dietku selama ini. Ini aku direkomendasikan sama dokterku, yaitu Cook Lab. Nah, Cook Lab ini adalah salah satu menu dietku yang paling simple dan praktis buat kalian semua, tapi tetap sehat. Aku nggak sendirian nih, pas banget nih aku ditemenin sama dokter aku, namanya dokter Fanny. Hai dok. Apa kabar? Gimana, sehat? Sehat. Sehat. Udah Kaki lumayan ya? gimana? Udah turun lumayan ya kayaknya ya. Belum lah dok, masih jauh banget. Jauh. Ya tetap, namanya semua itu kan butuh motivasi, Iya. butuh proses. Bener. Karena kalau kita mau mengejar sesuatu goals dalam kesehatan kita, itu pasti butuh yang namanya prosesnya. Bener. Gitu. Enjoy aja, diikuti aja prosesnya, Iya. supaya kita jangan sampai, yang penting kita jangan sampai sakit. Iya. Tuh, karena Mindset ya. ya Benar. mindsetnya harus dibenerin. Terus Benar. kemudian juga dalam kita melaksanakan program perbaikan lifestyle itu memang kan kita harus konsisten. Benar. Yang paling penting itu. Konsisten. Mm-mm. Ya. Grace kayaknya udah konsisten banget Benar. ya. Setiap hari Harus ini ya, Iya. report ya. Report. Makanan-makanan Benar. yang sehat ya. Bener. Termasuk Cook Lab juga dipakai Iya. akhirnya. Habis bingung dok mau pakai apa, ya kan harus mikir hari ini resep Masak apa gitu ya. Soalnya kalau di meal terus kan bosen kan ya kan. Benar. Nah, itu loh. Jadi kadang-kadang Nah. harus di mix. Bener. Terus ya memang kebetulan sih saya juga mendevelop ya, mengembangkan resep-resep sehat. Iya. Nah, resep-resep sehat ini saya bangun itu bentuk itu supaya orang lain itu bisa merasakan masakan sehat, tapi itu nggak perlu repot, Bener. nggak perlu bingung maunya resep apa. Iya, harus beli bahan. Terus apa beli bahan aja. apa, Iya. terus nanti kalau kebuang, Bener, nah sayang iya. juga. Nah, terus kemudian kalau misalkan bahannya kebanyakan, Iya. kadang-kadang masaknya kan over tuh, Bener. kebanyakan, akhirnya dipanasin lagi. Iya. Nah, kalau dipanasin itu yang nggak sehat. Itu Jadinya- sering banget itu dok. Kamu sering gitu kayak? Iya, sering banget itu. Sering. Nah, itu jangan sampai terjadi yang namanya pemanasan berulang kalau dalam Bener. makanan. Iya. Kita akan menimbulkan penyakit baru lagi, adanya penimbunan trans fat jadinya. Tapi cocok banget sih ini Cook Labs ini. Maksudnya lebih praktis gitu ya kan dok. Maksudnya nggak usah mikir hari ini menu apa, besok menu Ya, apa. tinggal download aja, Download tinggal aja, lihat. terus kirim kayak by Gojek gitu. Ya udah. Jadi kan tinggal jadi biasanya sih harus dipesan Iya. 1 hari sebelumnya kan. Bener. Jadi kalau misalkan kita mau rencana masak apa, ya kita planningkan dulu Iya. gitu. Besok mau masak apa gitu. Terus yang sehat-sehat tentunya ya. Nah, Benar. terus nanti setelah itu baru kita bisa masak, dan masaknya pun juga gampang banget kan. Udah tinggal dateng tuh sekotak, lalu isinya mau dibongkar. Boleh. Oke. Nah, jadi langsung tinggal disesuaikan aja sama resepnya, udah ada instruksinya lengkap. Benar. Gitu. Oke, kita lanjut langsung masak, Dok. Yuk, kita buka yuk. Nah, isinya apa aja? Jadi kalau satu kotak ini kita tuh udah dapet. Nah, ini resep andalan. Chicken breast with romesco sauce. Kamu tahu nggak romesco sauce No. itu?
itu biasanya dari Mediterranean. Itu khas banget mereka membuat saus romesco ini gitu. Dan itu di sini udah di setting semuanya, Iya. bahan-bahannya untuk membuat sausnya, dan kita bisa lihat cara instruksinya di sini. Oh, lengkap juga ya, Kak. Ini tuh, jadi kita ada dua menu ya hari ini ya. Nah, ini yang chicken breastnya tuh. Oke, terus sama yang ini nati salmonnya. Nah, nati salmonnya ini pakai almond ya, pakai almond nuts, bukan yang kacang tanah loh. Wow. Tuh, jadi benar-benar nanti mereka mencari bahan-bahannya itu very very healthy. Oke. Ya. Nah, oke, kita mau masak yang mana dulu? Yang gampang. Ya, itu yang tadi. Yang gampang. Yang gampang yang Yang mana gampang yang ini nati salmon sih Oke. gampang. Ya udah. Chicken breast juga gampang. Oke. Nah, Wow, di sini lengkap ya, udah Lengkap. sama bumbu-bumbunya juga. Iya, ya. ini yang nati salmon. Oke. Ini yang chicken breast. Ini bumbu pelengkap kalau diperlukan. Kalau nggak perlu, biasanya sih Nggak usah. nggak usah. Nah, ini salmonnya. Jadi satu bungkus satu resep ini itu biasanya sih antara buat 1 atau 2 orang ya. Tapi biasanya kalau salmonnya sebesar ini sih biasanya 1 orang udah cukup. Oke. Karena ini kurang lebih sekitar 200 gram. 200 gram ikan salmon. Tapi kalau ditambahin ini juga udah Ya, ini kan yang kita ambil adalah proteinnya. benar. Jadi dari 200 gram salmon itu akan menghasilkan sekitar 23 sampai 25 gram protein. Ada caranya. Pertama, itu kita harus panaskan dulu ovennya di suhu 180. Lalu kita olesi loyangnya itu dengan olive oil. Ya, setelah itu baru ini ya berarti ya. Oke. yes, setelah itu nanti ini sama lemon sama Dijon mustardnya. Dijon mustardnya itu dicampur. Campur. Kemudian di tempat yang terpisah itu nanti kita buat lapisan almond, pakai campuran tepung almond sama garlic sama garlic powder dan parsley. Oke, ini sama ini, terus sama almond. Oh, ini kacang almondnya. Almond ininya mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini nanti untuk di tempat yang satunya. Gitu. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa Masak. Jadi cocok banget ya buat kayak Grace ini, terus kayak yang orang kantoran, yang sibuk-sibuk nggak mau ribet ya kan. Ibu-ibu di rumah juga kadang Iya. masa pandemi gini kan Bingung. nggak bisa kemana-mana juga ya. Maksudnya beresiko juga kalau misalkan mesti ke pasar atau ke supermarket belanja yang banyak ya bisa-bisa aja sih. Cuman kalau mau lebih gampang ya tinggal semuanya sudah di aplikasi. Oke. Nah, ini bisa dimasukkan. Oke, terus kemudian bumbuin seluruh salmon dengan black pepper dan garam. Ya, ini campur jadi satu. Ini garamnya kita pakai Himalayan salt ya. Oke, udah dicampur. Terus Jadi kalau udah dicampur, terus kemudian kita buatin yang secara terpisah ini. Kita masukin tepungnya. Ini tepung almond. Nah, tepung almond, terus plus garlic. terus itu parsley. Sama parsley. Parsley ini kan serat ya, fiber. Jadi
nanti semuanya akan dipanggang dengan metode di grill gitu. Oke, ini harus dicampur. Jadi habis dari sini masuk sini ya? Nanti setelah ininya udah campur, terus baru yang satu sisi diolesin dengan campuran lemon tadi, lalu balurkan sisi yang udah ada dengan lapisan kaca. Nah, tadi kan udah dibalurin kan, jadi tinggal dikasih lapisan kacang. Yang bagian bawahnya itu, nah yang itu nanti buat lapisan kacangnya, yang ada kulitnya. Terus baru kita kasih dibalurin. Dibalurin sama tepung almond. Oh, jadi cukup di atasnya gitu ya, Dok? Ini diangkat aja ya. Ya, diangkat dulu, terus itu dikasih olive oil dulu. Nah, itu olive oilnya terus masukin. Ya, Kalau udah kayak gini, kita langsung siap panggang di suhu 180 derajat. 180 derajat. Panggang selama 20 menit. Ya, kita sambil nunggu panggangan selesai, kita rebusin ininya dulu, Oke. ubinya. Udah selesai yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Kita kan bikin 2 resep nih. Jadi ini yang chicken breast with romesco sauce. Persiapannya ini juga bisa untuk 1-2 porsi ya. Kurang lebih 30 menit. Bawang bombay. Kita pakai ditumis-tumis kayak gini. Iya. Ini ya bumbu pelengkap tadi. Paprika bubuk. Terus ada lada. Olive oil. Rata-rata kalau yang di menu sehat itu tepungnya kita pakai tepung almond. Karena kalau pakai tepung almond itu dia non dairy. Jadi sangat aman untuk orang-orang yang punya masalah dengan GERD. Tuh. Ini ada rice vinegar. Ini kan paprika. Nah, paprikanya dimasukkan. Terus sama bawang putih, bawang bombay. Langsung ya. Kasih olive oil. Harusnya ini di blender ya. Iya. Tinggal ini ayamnya. Bubuin ayamnya. Bubuin ayamnya pakai paprika bubuk sama rice vinegar. Nah, terus dibumbuin pakai apa tuh? Paprika bubuk, rice vinegar dan lada. Rice vinegar. Ya. Agak pedes ya? Ini dibalik-balik. Nah, sudah tinggal
juga ya. Ya. Nah, ini anaknya tinggal cemplung aja. Udah, semuanya udah. Ini nanti di satu tempat tersendiri. Oh gitu. Oke, sekarang baru kita kasih lagi sedikit olive oil. Oke, sekarang kita masukin ini. Silakan. Nanti satu sisinya 7 menit ya. Nah, ini udah jadi. Wow. Hasil kerjanya Kita berdua. tapi nggak susah ya? Enggak, gampang banget, simple. Tinggal dimasukin aja. Iya, bener. Nggak pakai blender pun masih bisa terselesaikan dengan baik. Soalnya ini kan juga banyak vitaminnya ya. Iya. Kalau tomat itu dia banyak unsur antioksidan, lycopene namanya. Bener. Jadi dia Oh. bisa bersifat untuk antiinflamasi, bagus Iya, banget iya, untuk iya, tubuh iya. kita. Apalagi lagi masa untuk meningkatkan imun, Bener. ya itu bagus sekali antioksidannya. Nah, itu lebih baik di blender atau di spread gini sih, Dok, sebenarnya? Sebenarnya Enak. sih lebih bagus di seperti ini. Ya. Tapi kalau misalkan mau bener-bener yang rasanya saus, orang mau gampang ya di blender. Tapi di blendernya pakai yang ini ya, slow blender ya. Slow blender. Jadi supaya nilai nutrisi dari bahan makanannya itu tidak sampai berkurang. Oke. Sekian dulu video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, bye-bye. See you guys. Mari hidup sehat. Yeay, kita makan dulu. Wow. Hmm. Hmm. Enak kan tomatnya? Nggak. Nggak terlalu pedes ya? Ternyata nggak terlalu pedes ya? Enggak. So yummy. Kayaknya lebih enak diginiin deh daripada di blender ya kan? Iya. Cuman aku tuh nggak terlalu seneng bawang bombay. Kalau gue suka banget. Oh ya. Jadi kalau dicampur mungkin buat aku lebih Enak. aman. Oh gitu ya. Kita cobain yang salmonnya. Salmonnya, oke. Mateng ya. Mateng kok. Enak nggak? Enak banget. Enak banget. Nah, Enak ininya. dari dua menu ini, yang paling suka yang mana, Dok? Kayaknya aku paling suka salmon ya. Gue suka yang itu sih, Oh iya. yang chicken itu. Udah keseringan makan salmon soalnya. Iya.